Air yang dari puncak gunung tadi dan dari Monas. Nah, ternyata setelah itu saya ingat pesan orang Baduy, orang Samah itu. Nanti kalau setelah selesai melakukan ritual di Istana Merdeka, kamu kembali ke puncak Lawu, lalu bilang kepada leluhur kalau jangkanya sudah dijangka. Jadi, setelah itu kamu berjalan lagi ke timur, kamu diruat oleh seorang perempuan. Lalu kemudian kira-kira 2 bulan kemudian saya mendapat undangan dari Kedaton Majapahit yang di Trawulan. Saya datang. Nah, ketika datang dari beberapa tamu yang diundang itu kan ada Raja Ternate, ada Raja Kasultanan Jogja, Sultan Cirebon. Saya diundang. Saya diajak ke ruang meditasi, ruang semedi, dan mereka bersama saya, mereka meditasi. Saya diajak itu. Setelah meditasi, saya memohon kepada Permaisuri Harwapatinya untuk meruat saya, karena pesannya saya harus diruat dari timur. Ternyata tidak berkenan katanya. Lalu saya kembali ke Solo. Lalu sebulan kemudian saya diundang di Tulungagung, ada sebuah acara di situ, ada ruatan Eyang Lawu. Nah, setelah itu tanggal 18 dapat izin dari Polsek, tanggal 19 dicabut karena acara tanggal 1. Lalu mereka tidak berani melakukan itu, mereka bingung, tidak bisa mengambil keputusan. Lalu saya diajak ngomong-ngomong sama saya, juga akhirnya memberi saran, ini peraturan negara, aturan pemerintah harus dipatuhi. Tapi karena di sini ada acara itu ruatan Eyang Lawu, saya akan tetap melakukan acara ini, tapi saya tidak ajak-ajak. Ada beberapa orang, 4 orang waktu itu. Saya bilang bahwa saya nggak ajak-ajak. Iya, saya tidak ikut Mbah Lawu. Gitu. Lalu akhirnya kita melakukan upacara ruatan itu di Candi Gayatri. Setelah itu COVID itu tadi, karena izinnya dicabut karena COVID, saya kembali ke sini. Setelah ke sini, akhirnya saya membuat prasasti. Itu adalah sebuah tanda zaman. Itulah peradaban baru. New normal, ini ada baru. Makanya di situ akhirnya dari perjalanan itu saya tulis menjadi tembang. Itu adalah sebuah peradaban. Bahkan saya juga akhirnya menandai prasasti itu tidak sekedar prasastinya leluhur dulu yang dulu pernah memakai aksara Jawa. Saya juga memakai aksara Jawa, tapi ini aksara Jawa saya, ini aksara Jawa leluhur, ini aksara Jawa saya. Yang saya sebut karena perjalanan Caraka Balik, peradaban global dunia semesta yang di bumi ini hancur, peradaban manusia di bumi ini hancur, lalu muncul peradaban baru yang namanya normal. Itu kembali ke titik as, kekuatan di titik as, peradaban global di bumi ini hancur, kembali ke titik as, kepada kearifan lokal, pada jati diri, sopos jati ningsun, pada kepribadian bangsa. Makanya ketika kembali Caraka Balik ini sebenarnya Caraka leluhur yang dulu menjadi Caraka Balik, bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah aksara peradaban baru. Nanti silahkan kalau mau. Iya. Barangkali bisa sedikit Mbak, dikembangkan, dihitungkan begitu Mbak. Yang ini saya sebut aksara wajah. Sebenarnya Caraka Balik dari kata Jawa, ketika dibalik menjadi wajah. Dulu peradaban kuno ada aksara paku. Kini setelah peradaban baru ada aksara wajah, paku wajah yang dulu dan yang kini, maksud saya itu. Jadi ini aksara yang sebenarnya aksara kekinian saya. Ini aksara leluhur. Nah, ini
sebenarnya sebuah mantra yang saya tulis di sini. Sangkan sir dat sipat aran gesang paran sagung guna langgeng. Sangkan sir dat sipat aran gesang paran sagung guna langgeng. Sangkan sir dat sipat aran gesang paran sagung guna langgeng. Kalangkung ageng miguna genah genep sadaning Sang Hyang Maha Wilasa. Kawit mulaning sabda dadi cipta gatra cetha maujud winedaring sabda dadi sarimbit Sang Hyang Maha kawit purwaning sabda dadi dumunung nunggil anane nenggih Gusti sang sangkan paran dumati. Ini adalah sebuah mantra dan sebuah suluk. Yang tadi sebuah mantra dan yang saya hitungkan tadi adalah suluk. Yang tulisannya seperti ini. Ini suluk sabdo dadi. Jadi bahwa sebenarnya mantra yang tadi mantra sangkan sir dat sifat aran gesang paran sagung guna langgeng. Jadi awalnya itu dari mana? Seperti ho kalau aksara Jawa. Ho itu dari awalnya itu asih kasih Tuhan. Awit mulanya sangkan agung besar maha dari Tuhan itu ho. Lalu ketika Tuhan menciptakan jagat ini berikut isinya seperti manusia. Salah satunya itu adalah manusia itu no. Dalam perjalanan ho dan no itu menjadi henu. Sang Hyang Henu itu adalah Tuhan. Ho no itu karena Tuhan ada karena manusia. Manusia ada karena Tuhan. Jadi ho no. Lalu ketika no itu dalam proses perjalanan jantraning lelakon itu sampai pada ngo. Pada umumnya ketika sudah memahami aksara Jawa sampai ngo sudah selesai, tapi belum ini sebenarnya. Esensinya harus kembali karena sangkannya dari ho. Ketika sangkan parannya kemana? Kembali ngoto bogomo nyoyo jodoko loho sotodo korocono, kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah. Jadi ini adalah sebuah pemahaman tentang kesadaran yang dimensinya tak terbatas ketika dari Tuhan. Prosesnya no itu memahami secara fisik hanya materi. Ibaratnya nek wong Jawa itu urip mung mampir ngombe. Cara padata sawala padhatanya monggo bothong ngamampir ngombe. Lalu kembali ke sana lagi kepada hola ngoto bokomonya dodoko lowo kembali kepada Sang Maha Pencipta. Dari sangkan sir ada niat kehendak Tuhan. Dat ada materi bentuknya, wujudnya. Dan sifat ketika ada benda, ada wujud, ada sifatnya. Aran, ketika aran itu ada benda, ada wujud, ada sifat, ada aran, ada sebutan. Gesang itu berarti ketika ada sir dat sifat aran gesang, akhirnya gesang memiliki dat sifat aran ada gesang. Paran dalam proses perjalanan hidup laku nek wong Jawa. Paran guna, paran sagung. Sebenarnya sagung itu ya di dalam semesta ini sagung, tidak sendiri semesta. Guna, ketika guna bermanfaat. Langgeng, itulah yang disebut cokro manggilingan. Jadi cokro manggilingan tidak hanya begini, tapi begini. Ternyata begini.
Jadi waktu Cokro meninggal tidak hanya begini, dari atas ke turun atau dari turun ke bawah, tidak hanya begini, tapi ternyata begini. Ini seperti tata surya, ada bintang, ada bulan, ada planet-planet yang lain. Itu sebenarnya ini semesta. Makanya saya bilang Bang, tadi ketika saya di puncak laut dapat penglihatan, dapat mendengar suara, saya tanya, kamu siapa? Ternyata leluhur. Ketika leluhur, oh, aku wis ngerti siapa aku, sejati ingsun. Nah, ketika sudah ngerti siapa saya, itu artinya Ponorogo memahami hidup, bahwa saya hidup tidak sendiri. Itu terimplementasi dalam kesadaran ketika bayi lahir. Bayi lahir itu hidup di ruang yang berbeda. Dulu sebelum wujud manusia di bumi ini, dulu ada pernah hidup di mana? Di dalam rahim, tidak kelihatan tapi ada di rahim ibu. Ketika sebelum di rahim ibu di mana? Pernah hidup. Ternyata di sperma. Sperma itu dari siapa? Terus ditempatkan di siapa? Tempat siapa? Nah dulu sebelum di sperma, sebelum menjadi sperma itu di mana? Artinya bahwa dulu hidup, sekarang hidup, besok hidup. Makanya sangkan sir dat sifat aran gesang paran sagu guna langgeng. Makanya itu artinya semesta ini berada di dalam diri kita. Semesta ini bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa sendiri. Seperti juga pemahaman masyarakat Jawa pada umumnya itu dulu mbahmu kuwi meling ojo lali karo wetonmu ngangkat. Weton itu perhitungan matahari dan rembulan. Pranoto mongso dan wuku. Jumat kliwon, Selasa legi, itu perhitungan matahari dan rembulan. Itu perhitungan waktu berdasarkan matahari dan rembulan. Itu perhitungan waktu manusia. Makanya ketika memahami Ponorogo, itu akhirnya bisa memahami bahwa hidup tidak sendiri ketika weton tadi. Lahir Cenger, ketika lahir keluar dari rahim ibu. Kenapa dia hidup? Padahal di dalam rahim ibu itu hidupnya dari plasenta atau ari-ari, makanannya dari rahim ibu yang disebut plasenta atau ari-ari. Makanya ketika lahir itu kakang kawi ari-ari, kaki among nini among, siapakah dia? 4 kiblat 5 pancer, pancere bayi ini, 4 kiblate udara langsung masuk, Cenger gitu udara langsung. Karena ketika lahir Cenger